Dalam politik di Indonesia, Pak Anies, kita juga sering mendengar tentang spiritualnya atau kadang perang santet, perang sihir gitu, Pak. Pernah nggak sih Pak Anies ngalamin kejadian yang berhubungan dengan hal seperti itu? Pernah lah. Gimana tuh, Pak? Atau barangkali gini, saya tidak tahu definisinya ya. Apa itu santet, apa itu sihir. Dan bukan sesuatu yang baru juga dalam sejarah kita juga, kita punya panjang tuh ceritanya. Jadi ketika saya mulai yang mana ya, karena banyak peristiwanya. Mungkin yang paling nggak bisa dilupain, Pak Anies. Ada satu malam ya, di mana di rumah kita itu di atas itu seperti ada petasan yang meledak di atas. Jadi petasan yang cedak di atas rumah. Jadi menjelang subuh, jadi kalau ini rumah kita Joglo ini, itu seperti ada barang yang jatuh gitu. Seperti apa ya? Meledak itu, Pak? Meledak, masuk jeda. Jadi nggak sampai ke rumah, tapi di atas itu meledak. Ramai sekali semuanya melihat ke atas dan tapi tidak kelihatan apa benda khusus itu, kecuali letusan yang terjadi terus menerus di atas itu menjelang subuh pagi. Terus bangun pagi saya subuh keluar dari kamar itu. Bau luar biasa, bau anyir yang sangat menyengat. Rumah kami itu terbuka ya, jadi kalau kamar dan halaman itu apa, tidak ada batas dinding, tidak ada pendinding. Nah pas kami jalan ke depan, ke dekat kolam itu, di situ ada telur yang pecah. Cuman kalau telur pecah itu kan kuningnya dan beningnya ya. Iya. Kalau ini bening, kemudian yang kuning, pecahan telur dan darah di situ. Ada darah, Pak? Ada darah di situ. Dan itu anyirnya ekstrim. Bau banget ya? Ekstrim baunya. Busuk gitu, Pak? Ya, busuk. Nah, kemudian datang beberapa orang sana, mereka cerita itu dari atas itu, Pak. Kemudian dari atas, yang lain pecah di atas, yang ini jatuh ke dalam. Ketika jatuh ke dalam, kemudian katanya dikejar. Saya juga nggak lihat, saya nggak lihat itu prosesnya gimana. Kejar terus masuk situ. Nah, ada seorang yang biasa nemenin saya kalau perjalanan, kegiatan, mendampingi bersama-sama, teman lama. Nah, beliau itu yang kemudian hari itu dipanggil dan digosok dari badannya. Itu keluar beling-beling banyak. Kaca-kaca banyak. Saya juga baru pertama kali lihat itu. Apa dari badannya digosok. Jadi misalnya gini nih. Ya, Fajar ya. Iya. Nah, itu digosok gini nih. Terus keluar tuh. Ada satu orang yang begitu. Nah, Beling itu, Pak? beling kaca. Banyak sekali. Kemudian mereka menceritakan, ya ini yang terjadi kalau mau dikirim kepada seseorang, nggak bisa yang kena yang mendampingi, yang menemani katanya. Itu semua penjelasan yang disampaikan, yang saya juga tidak tahu. Tidak bisa memverifikasi. Saya melihat ini ya sebagai sebuah fenomena saja. Yang dialami, yang saya tidak punya penjelasannya, tapi itu kenyataan yang kita lihat. Kalau sudah begitu, kita pikir, kita baca ayat kursi, kita baca Yasin, udah, itu yang kita kerjakan. Jadi saya yakin bahwa apabila kita benar-benar berserah pada Allah, maka semua yang kita alami ini insya Allah akan bisa dilewati dengan baik. Cuman Fajar nih kelihatannya orang pertama yang pernah ngajak saya ditanya soal-soal yang seperti ini. Hampir saya juga belum pernah cerita yang seperti ini. Jadi sudah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal wala wa ni'mal nasir. Itu aja sudah doa kita.
Jadi kita berserah saja pada Allah, karena ini semua hal-hal yang di luar. Saya selalu sampaikan pada keluarga dan lingkungan kita, hal yang bisa dalam kendali kita, maka kita ikhtiarkan, maka kita usahakan, karena itu dalam kendali kita. Tapi hal yang di luar kendali kita, maka kita doa aja, kita doakan, karena di luar kendali kita, nggak ada kemampuan kita untuk menjangkaunya. Di situ wilayahnya doa tuh. Tapi yang bisa dalam kendali yang kita kerjakan. Nah, ini sesuatu yang di luar. Nah, yang gaib itu ada, karena ya namanya juga namanya gaib. Maka kita tidak tahu itu. Ini sesuatu yang kalau saya istilahkan, saya sering bilang fakultasnya beda. Saya nggak masuk fakultas itu, karena itu saya nggak belajar ilmunya. Tapi kalau beda fakultas, itu harus menghormati fakultas yang lain. Saya tidak masuk fakultas antropologi, karena itu saya tidak menguasai intro antropologi. Fajar menguasai ilmu antropologi, saya hormati. Jangan sampai begini, karena ilmunya saya tidak tahu, maka saya tidak percaya ilmu itu ada. Saya tidak anggap antropologi itu ada. Kenapa? Karena saya bidangnya ekonomi. Enggak dong. Ya kita hormati, tapi metodenya berbeda. Nah, pengalaman soal gaib ini saya alamin sudah lama sebetulnya, Mas Fajar. Bukan hanya sekarang, dari semenjak saya masih di Jogja, banyak pengalaman-pengalaman gaib yang saya lewati dalam perjalanan hidup. Dan seringkali waktu itu saya membayangkan bagaimana ya cara menjelaskan fenomena yang gaib ini ya. Waktu saya masih kuliah dulu. Waktu di Jogja ini ya? Waktu di Jogja. Saya aktif dan kritis sama pemerintah Orde Baru, kritis pada pemerintahan pada waktu itu. Kita ingin demokrasi, kita ingin melawan nepotisme, kolusi. Nah, ancamannya itu ya ancaman fisik, ya ancaman non-fisik. Oke, yang non-fisik itu adalah ancaman dalam bentuk blackmail, apa namanya? Blackmail itu apa ya? Bukan, blackmail itu blackmail di ya tekanan. Kemudian ada yang bentuknya seperti pengalaman unik-unik begini nih. Yang enggak, yang ancaman real. Saya ini sampai pernah harus bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain ketika terjadi konflik pada waktu itu sama aparat. Lalu saya sampai harus pindah beberapa tempat. Dan yang memberatkan buat saya itu bukan saya yang mengalami, kalau ibu yang ngalamin. Wah, itu paling nggak enak itu. Ibu saya sering mengangkat telepon jam 1, jam 2 malam. Ditelepon oleh orang yang tidak dikenal tentu saja, yang cuman bilang, "Bu, kalau mau anaknya selamat, hidup, kasih tahu anaknya supaya diam, supaya tidak bergerak, tidak bikin gerakan apapun." Gini, di rumah itu kebetulan telepon itu di ruang tengah, dekatnya dengan kamar ayah dan ibu. Saya itu kamarnya di luar. Jadi kalau ada telepon jam 1, jam 2 ya yang ngangkat orang tua saya. Saya di luar. Dan Fajar jangan bayangkan sekarang ya, semua orang punya HP. Pada waktu itu telepon tuh di rumah, ya satu rumah satu telepon. Lalu kalau ada telepon jam 1, jam 2 itu biasanya ada kabar yang mengkhawatirkan, ya kan? Iya. Kan kalau orang nelpon itu, ya nelpon sesudah jam 6 pagi lah gitu. Iya. Tapi ini jam 1, jam 2, jadi ibu itu berkali-kali terima itu. Tapi itu saya salut sama ibu saya nih, luar biasa. Beliau tidak katakan itu paginya. Jadi nggak kemudian paginya tuh, Anis tadi malam mama terima, enggak. Sesudah fase krisis lewat baru ibu cerita. Jadi semasa itu tuh beliau menjadi shock breaker tuh, bukan nambah tekanan pada si anak, tapi ditahan. Itu yang saya sebut sebagai ancaman yang blackmail tadi itu seperti itu. Kemudian yang ancaman-ancaman yang real, nyata secara fisik, di samping peristiwa-peristiwa aneh-aneh yang terjadi di rumah kita. Ya mirip-mirip seperti yang saya ceritakan tadi lah. Itu bukan sekarang saja, dari dulu kita merasakan. Nah, pada saat saya kuliah, saya itu mencoba tahu, ada juga
pendekatan-pendekatan seperti ini yang dipakai